Shalom saudara-saudara, salam jumpa, selamat pagi. Sebelum saudara menjalani hari ini, mari luangkan waktu 10-15 menit untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dimerdekakan dari Perbudakan Mamon. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai adalah pekerjaan yang menjanjikan pada zaman itu. Karena kerajaan Romawi biasanya membuat lelang kepada orang-orang yang akan mengikuti lelang menjadi seorang pemungut cukai. Dan ketika mereka menjadi seorang pemungut cukai, maka mereka diberikan hak untuk menagih pajak dari tengah orang-orang Yahudi. Nah, pajak yang mereka tarik, saudara, biasanya itu 10 sampai 12,5%. Tetapi ketika para pemungut cukai ini mereka bekerja, mereka seringkali menagih lebih daripada itu. Sehingga lewat tagihan-tagihan mereka yang berlebihan membuat mereka menjadi orang yang kaya. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan dia adalah orang yang kaya. Mereka tidak mempedulikan bagaimana kesusahan orang-orang Yahudi. Padahal mereka sendiri adalah seorang Yahudi. Mereka tidak pernah mempedulikan sesama mereka karena bagi mereka yang paling utama adalah mamon atau uang. Nah, mamon adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti uang. Seringkali dipersonifikasi, yakni orang yang rakus atau haus akan materialisme yang berlebihan. Sakeus adalah seorang yang terjebak di dalam mengejar mamon. Jadi saudara bisa bayangkan, Sakeus adalah seorang yang benar-benar jauh dari Tuhan. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, justru Sakeus penasaran ingin melihat orang apakah Yesus itu, atau seperti apakah Yesus itu. Karena dia mendengar Tuhan Yesus banyak sekali menolong orang-orang yang sakit, mentahirkan orang yang kusta, bahkan juga membangkitkan orang yang mati. Akhirnya dia penasaran dan dia ingin sekali melihat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada hadangan karena badan atau tubuhnya pendek. Tetapi itu tidak membuat Sakeus itu putus asa dan berhenti untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Dia naik ke atas pohon ara. Dan ketika dia naik ke atas pohon ara, justru bukan dialah yang mau melihat Tuhan terlebih dahulu, tetapi justru mata Tuhan itu terarah kepada dia. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Saudara-saudara, orang ketika ingin berjumpa dengan Yesus, sebenarnya itu bukan semata-mata karena rasa penasaran saja atau karena keingintahuannya saja. Tetapi saya yakin dan percaya itu adalah cara Allah supaya dia bisa berjumpa dengan Allah. Singkat cerita, Sakeus sangat sukacita karena Yesus menawarkan untuk menumpang di rumah dia. Ini merupakan tanda atau wujud dari Sakeus itu sungguh-sungguh mau untuk mengetahui Yesus itu lebih dari yang pernah dia dengar. Dan ketika dia menerima Yesus di rumahnya, justru ada banyak orang-orang yang memprotes. Ayat yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Alkitab tidak mencatat bagaimana proses demi proses Sakeus itu bisa
mengalami yang namanya pertobatan sekejap, saudara-saudara. Tetapi Alkitab langsung dengan singkat mengatakan di ayatnya yang ke-8. Sakeus berkata bahwa dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan punya rencana dalam kehidupan seseorang dan dia responi apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya percaya pertobatan bisa terjadi dengan sekejap atau waktu yang singkat. Dan ketika pertobatan itu terjadi, maka pasti ada yang namanya bukti dari pertobatan tersebut. Sakeus berkata bahwa kalau dia pernah merugikan seseorang, maka dia akan menggantikannya 4 kali lipat. Bahkan setengah dari milik dia akan dia berikan kepada orang miskin. Ini satu perubahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dalam waktu yang singkat, satu kali berjumpa dengan Yesus, Sakeus langsung mengalami pertobatan dan perubahan kehidupan. Bagaimana Sakeus bisa mengalami pertobatan dan perubahan dalam kehidupannya? Jawabannya sangat sederhana. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika saya dan saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mudah sekali untuk merubah kehidupan saya dan saudara. Bagi manusia, kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi bagi Allah, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah masuk dalam kelompok orang pilihan atau orang percaya. Kalau saudara melihat, sebelum Sakeus itu berjumpa dengan Yesus, hidupnya hanya terfokus kepada mamon. Hidupnya setiap hari hanya berpikir bagaimana dia menjadi orang kaya, walaupun dengan cara yang tidak halal, merugikan sesama saudaranya orang-orang Yahudi. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia tidak lagi diperbudak oleh mamon. Kalau saudara-saudara hari-hari ini yang sedang diperbudak oleh mamon, hari ini saudara perlu Tuhan untuk merubah kehidupan saudara-saudara. Mamon itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau saudara bekerja untuk mencari uang, mencari nafkah, ya, dan jujur, itu sesuatu yang alkitabiah. Tetapi kalau saudara seperti Sakeus yang dulu, yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, yang hanya berfokus kepada ketamakan materialisme, saya berdoa biar saudara dengar firman Tuhan ini, saudara mengalami pertobatan. Karena saya percaya orang yang mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. Bayangkan, Sakeus yang adalah orang kaya, dia rela untuk kehilangan kekayaannya. Kalau dia pernah mencuri atau mengambil atau merugikan seseorang, maka dia berkata dia akan menggantikannya 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan, bukan 2 kali lipat, tetapi 4 kali lipat. Artinya, dia mau sekali untuk dibebaskan dari perhambaan mamon. Sakeus mau dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh dimerdekakan dari perbudakan mamon. Kalau orang hidup diperbudak oleh mamon, maka dia tidak bisa mengabdi kepada Kristus. Karena Yesus berkata bahwa tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan, kepada mamon dan juga kepada Kristus. Saudara dan saya harus memilih untuk hidup bagi Kristus, bukan hidup bagi mamon. Bahkan Sakeus sendiri adalah orang yang kikir, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia menjadi orang yang murah hati. Dia mau berbagi berkat atau kekayaannya dengan orang-orang miskin. Itulah keindahan ketika saya dan saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan pernah berani melakukan seperti Sakeus. Tetapi kalau dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia berkata bahwa Yesus adalah segala-galanya. Kekayaan, mamon, harta, warisan, bahkan apapun juga, itu bukan yang menjadi pertama dan terutama di dalam kehidupannya. Mari saudara-saudara,
Kalau saudara sedang terikat dengan mamon, saudara hanya mengejar kekayaan materialisme, dan saudara melupakan bagaimana imanmu harus berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kerohanianmu harus sehat di hadapan Tuhan, saudara berubah. Mumpung masih ada kesempatan seperti Sakeus yang mendapatkan anugerah kesempatan dari Tuhan dan akhirnya hidupnya sungguh-sungguh berubah, diselamatkan, dan menjadi berkat. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Keselamatan terjadi bukan hanya untuk Sakeus, tapi untuk seisi rumahnya. Kalau satu orang bertobat, maka pasti seisi rumah akan diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Selamat menjalani hari ini. Jangan menyembah mamon, tapi menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan, dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Tuhan memberkati.